Ada satu orang yang menamai dirinya Gus Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus Fuad Pleret. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin. Ya sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah. Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Habaib itu ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Pertama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Asep Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Di sini saya bawa kitab kuning. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Gitu ya, jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Makanya saya bilang dia orang bodoh yang tersusun. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pengasuh Ponpes Rodlatul Fatihah Pleret Bantul, Gus Fuad Pleret, mengaku kasihan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pasalnya selama ini Habib Bahar seperti orang yang menonjolkan keangkuhannya dan terlihat maco. Gus Fuad Pleret curiga Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu sehingga perlu dibawa ke psikolog. Kasihanilah Bahar bin Smith. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kita melihat video di mana-mana. Tampilannya pakai lipstik, pemerah bibir, pakai bedak, kata Gus Fuad di kanal YouTube Gus Fuad Channel. Dikutip Selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain yang mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami, ucapnya. Gus Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker. Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi ya aku kasihan. Keluarga Rasulullah aku banyak kitab. Yang paling banyak yang dikirimi santri Syekh Muhammad sudah almarhum di Mekah. Baru kemarin dikirimin kitab tentang itu, ucapnya. Gus Fuad Pleret menyarankan Bahar bin Smith untuk dibawa ke psikolog. Barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil, atau masa remaja. Karena tampilan dia seperti kelihatan maco. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pintar, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologis. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Kita tidak tahu.
Kalau mau adil, bawa ke psikolog. Kasihan Bahar bin Smith, saya sampai mau nangis pungkasnya. Disampaikan melalui sebuah podcast bersama Refli Harun, Bahar tidak datang sendirian, melainkan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Di awal acara, Bahar langsung menumpahkan kekesalannya ini adalah perbuatan yang zolim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan, jelas Bahar bin Smith. Lantas membicarakan standar operasional, prosedur atau SOP mengenai petugas yang tidak boleh mengawal penumpang pesawat, namun ia mempertanyakan mengapa SOP tersebut seolah hanya berlaku pada dirinya, tetapi tidak bagi para tokoh agama lainnya. SOP kalau memang sob baik, kenapa hanya Bahar bin Smith? Berapa banyak habaib-habaib, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dikawal oleh absek-absek itu tidak dipecat? Apakah itu dekat dengan pemerintah? Sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah, ujar Bahar bin Smith. Di akhir acara, memberikan closing statement, namun anehnya agak melenceng. Tapi topik pembicaraan Bahar justru menanggapi pernyataan Gus Fuad Pleret beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa habaib-habaib di Indonesia hanya segelintir saja yang berlaku lurus dengan nada tinggi dan terkesan sombong. Bahar mengatakan kalau tidak ada para habaib, mungkin si Fuad masih menyembah pohon. Pengasuh Pondok Pesantren Rodlotul Fatihah, Pleret Bantul, mengaku kasihan terhadap Bahar bin Smith. Pasalnya selama ini Habib Bahar seperti orang yang menonjolkan keakuannya dan terlihat maco. Seperti Pleret curiga Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu. Pengasuh Ponpes Rodlatul Fatihah Pleret Bantul, Gus Fuad Pleret, mengaku kasihan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pasalnya selama ini Habib Bahar seperti orang yang menonjolkan keangkuhannya dan terlihat maco. Gus Fuad Pleret curiga Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu sehingga perlu dibawa ke psikolog. Kasihanilah Bahar bin Smith. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kita melihat video di mana-mana. Tampilannya pakai lipstik, pemerah bibir, pakai bedak, kata Gus Fuad di kanal YouTube Gus Fuad Channel. Dikutip Selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain yang mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami, ucapnya. Gus Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker. Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi ya aku kasihan. Keluarga Rasulullah aku banyak kitab. Yang paling banyak yang dikirimi santri Syekh Muhammad sudah almarhum di Mekah. Baru kemarin dikirimin kitab tentang itu, ucap Indonesia